Petarung profesional itu tidak menerimanya. Henry tidak memiliki jalan lain. Rekor kemenangan hanya mungkin terjadi jika lawan memverifikasi identitasnya. Jika tidak, tidak ada gunanya baginya untuk memaksakan. Tapi Henry masih berusaha. Petarung ini tidak membutuhkan martabatnya, tapi masih ada yang memiliki martabat, jadi dia pergi ke ring lain. Namun, dengan penolakan dari profesional sebelumnya, semua orang mulai mengikutinya. Setiap kali Henry naik ke atas ring, mereka akan segera turun dan meninggalkan kalimat "aku tidak menerima" di atas ring, yang membuat Henry tertekan. Orang-orang di tribun yang ingin bertaruh pada Henry melihatnya turun dari ring 9, pergi ke ring-ring lainnya, mereka mengikutinya. Ini juga menyebabkan para penonton di sekitar arena bersorak dan berteriak ke sana kemari, menyebabkan gangguan serius terhadap ketertiban dalam kekacauan. Sebagai penanggung jawab arena pertempuran, Jimmy tentu tidak membiarkan hal ini terjadi. Jadi ketika Henry berlari seperti layang-layang, Jimmy mendekatinya. Dengan wajah dingin, Jimmy memarahi dengan tajam, "Jangan berlarian dan mengganggu ketertiban tempat ini." Yang lain takut pada Henry, tapi dia tidak takut. Dia menahan napas dan ingin membuktikan dirinya dengan melawan Henry. Henry tidak keberatan bertarung dengannya. Dia bisa mengalahkan siapapun, selama dia bisa meningkatkan kemenangannya. Jadi dia langsung berkata, "Kamu turun dulu dari heavy dan melawanku, urutannya pasti tidak masalah." Jimmy berkata dengan marah, "Kamu begitu sombong, jika aku bisa memilih, aku pasti sudah turun, tidak perlu tunggu kamu mengatakannya. Kamu tidak bisa melawan King of Fighter, tidak bisa melawan profesional fighter, kamu heavy fighter ampas gak ada guna. Masih kesini nyariin aku, nyari aku buat apa, ngapain ganggu di sini yang mau tanding, ribet amat." Setelah mengatakan ketidaksukaannya, Henry pergi ke arena lain lagi. Penampilannya yang membuat kesal, membuat kepala botak Jimmy merinding. Pada akhirnya, Henry tidak berhasil mendapatkan petarung, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah meninggalkan Tiger Wong, Henry kembali ke rumah sewa rendahnya. Meski dia sudah menyewa tempat baru, namun barang-barangnya masih belum dipindahkan, beberapa barang tidak perlu dibawa, tapi beberapa harus dibawa pergi, seperti foto-foto lama, berbagai dokumen informasi dan sebagainya. Henry akan menginap dan membawa barang-barang ini ke rumah barunya besok. Tapi tepat setelah dia selesai mandi, Amber menelepon, mengatakan bahwa dia harus pergi karena hal yang mendesak. Henry mengemasi pakaiannya lagi, pergi ke gedung apartemen dan bertukar untuk menjaga Floren. "Ada apa? Sudah larut, haruskah aku menemanimu?" "Tidak, ini tentang sekolah. Aku akan kembali ke asrama malam ini." Menolak untuk ditemani Henry, Amber turun klan pergi. Henry terkejut, sudah lewat jam 9, urusan sekolah apa yang begitu mendesak. Ketika dia bertanya pada Floren, Floren mengatakan dia tidak tahu, hanya saja Amber baru saja menjawab panggilan telepon sebelumnya. Karena Amber menolak untuk mengatakannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat hampir jam 8:30, Henry mengantar Floren ke kamarnya. "Istirahatlah Ibi awal, kamu harus pergi ke sekolah besok." Setelah menginstruksikan Floren, Henry siap membantunya menutup pintu. Namun, tepat saat pintu akan ditutup sepenuhnya, Floren tiba-tiba bertanya, "Ayah, maukah kamu mencarikan ibu tiri untukku?" Henry sedikit terkejut saat Floren menanyakan pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan ini. "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti ini?" Floren menjawab dengan sedih, "Aku bertanya kepada budak kota malam ini apakah dia akan selalu bersamaku. Kemudian budak kota mengatakan kepadaku jika setelah ayah menemukan ibu tiri untukku, dia tidak akan tinggal bersamaku seperti ini, tapi aku suka budak kota." Merasa sedih, Floren tiba-tiba bersukacita lagi, "Ayah, biarkan budak kota menjadi ibu tiriku, aku sangat menyukainya." Imajinasi tiba-tiba Floren membuat Henry terdiam. "Sebaiknya kamu bertanya pada gurumu masalah ini, aku mau dia belum tentu mau." Setelah memberi isyarat kepada Floren untuk berhenti memikirkannya dan bergegas tidur, Henry menutup pintu.
Untuk imajinasi anak-anak, dia tidak akan mengambil hati. Tapi Florence tentu mengambil hati ucapannya. Dia memutuskan untuk bertanya pada budak kota apakah dia mau pada saat yang sama di Madison. Erika duduk di bangku tinggi bar, alisnya berkerut erat. Dia dalam suasana hati yang sangat tidak baik sekarang. Rambo mengatakan padanya sebelumnya jika dia akan melenyapkan Henry tanpa melakukan kesalahan. Tapi apa yang adalah Henry muncul lagi malam ini di Tiger Wong. Jadi dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Segelas anggur belum habis, Rambo bergegas datang. Meskipun Erika merasa tidak bahagia di hatinya, tapi dia tidak menunjukkan di wajahnya, hanya sinar kebencian yang muncul di matanya. Tatapannya seperti semacam keinginan yang tidak terpuaskan, membuat pria merasa malu. Rambo juga sangat malu. Erika, maaf, ada kesalahan, semua kaki tangan telah disingkirkan. Apakah sudah disingkirkan? Erika terkejut, apa yang terjadi? Rambo menjawab, aku secara khusus menghubungi sebuah tim 3 orang dari luar negeri. Mereka menemukan Henry di Kansan, tapi karena mereka meremehkan Henry, 2 dari mereka terbunuh dan 1 dari mereka melarikan diri. Tapi jangan khawatir, orang yang melarikan diri sudah kubunuh, jadi Henry tidak tahu bahwa orang yang dikirim untuk membunuhnya ada hubungannya dengan kita. Erika menutupi wajahnya dengan tangannya, di balik telapak tangan putih itu, ada ekspresi marah saat ini karena ketidakberhasilan Rambo. Tapi ketika dia melepaskan tangannya lagi, itu adalah wajah yang lembut, tidak apa-apa, pikirkan cara lain. Rambo masih sangat malu, tapi Erika jelas tidak menyangka bahwa Rambo sebenarnya sama sekali belum menyuruh orang. Ngomong-ngomong, Winston akan kembali dari luar negeri dalam waktu dekat, seharusnya dalam 2 atau 3 hari. Ketika Rambo menyebutkan ini, Erika merasa sedikit tidak nyaman. Winston akan kembali, tapi dia belum menyingkirkan Henry, akan memalukan jika rahasianya diungkapkan oleh Henry. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berkata, untuk saat ini, jangan sentuh Henry, mal kita bicarakan setelah beberapa saat. Erika tidak akan berani menyentuh Henry lagi jika dia tidak memiliki semua jaminan. Jika dia membuat Henry marah dan rahasianya diungkap olehnya, maka semua usahanya selama bertahun-tahun sia-sia. Rambo setuju. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Rambo pergi. Erika duduk sendirian di bar, tanpa sadar bermain dengan gelas anggur di tangannya, bahkan tidak menyadari jika anggur tersebut tumpah. Henry hanyalah kotoran di matanya, tapi dia masih tidak bisa membunuhnya, masih hidup dan sehat, hal ini sangat mengganggunya. Kenapa aku tidak mengirim seseorang untuk membunuhmu ketika kamu dalam keadaan koma? Sungguh, sampah. Sakit kepala Erika dirasakan oleh Henry keesokan paginya. Karena setelah mengirim Florence ke gerbang sekolah, Florence berperilaku sangat baik dan menyebutkan masalah semalam kepada Ember budak kota. Ayah menyuruhku bertanya padamu, maukah kamu jadi ibu tiriku?